Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Zarkasi dengan NIM 110 dari kelas B Psikologi tahun 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tema saya, yaitu Islam dan ilmu pengetahuan. Sejarah Islam sebagai pedoman dan arahan hidup manusia, termasuk pedoman dalam mencari, mendalami, dan mengembangkan ilmu pengetahuan sebagaimana yang termuat di dalam kitab suci Al-Quran. Ayat pertama kali yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro, yaitu Iqra atau bacalah, mengandung inti pesan bahwa ilmu pengetahuan hendaklah mendapat tempat yang tinggi bagi orang-orang muslim. Dalam ayat lain, Al-Quran menegaskan bahwa orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan mendapatkan derajat yang tinggi di dalam kehidupan. Sumber ilmu pengetahuan. Sumber utama dari ilmu pengetahuan dalam Islam adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kebenaran yang langsung disampaikan Allah kepada salah seorang hambanya yang dipilihnya. Al-Quran di samping mengandung petunjuk-petunjuk dan tuntunan-tuntunan yang bersifat ubudiyah dan akhlakiyah, juga mengandung petunjuk-petunjuk yang dapat dipendomani manusia untuk mengolah dan menyelidiki alam semesta atau untuk gejala-gejala dan hakikat hidup yang dihadapinya dari masa ke masa. Kewajiban menuntut ilmu. Hadis-hadis Nabi yang juga sangat banyak mendorong, menekankan, bahkan mewajibkan pada umatnya untuk menuntut ilmu. Bagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya menuntut ilmu itu suatu kewajiban kepada muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut memberikan dorongan yang sangat kuat bagi kaum muslimin untuk belajar mencari ilmu sebaik-baiknya, baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum. Karena suatu perintah kewajiban tentunya harus dilaksanakan dan berdosa hukumnya jika tidak dikerjakan. Lebih lanjut, Rasulullah mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu sepanjang hayatnya tanpa dibatasi usia, ruang, waktu, dan tempat sebagaimana sabdanya, "Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat, dan tuntutlah ilmu sekalipun di negeri Cina." Kedudukan ilmu pengetahuan, orang yang menuntut ilmu dan orang yang berilmu. Mencari dan menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah SAW menjadikan kegiatan menuntut ilmu dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk menegakkan urusan-urusan agamanya. Orang yang berilmu mempunyai kedudukan lebih tinggi berupa derajat kemuliaan dan keutamaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Orang berilmu yang dimaksud di sini menurut Al-Quran adalah ulul al-ilm, al-rasikun, al-im, al-alimun, al-ulama, ulul albab. Ulul albab. Ini orang-orang yang berilmu sekaligus juga ia beriman. Maka dapat dirumuskan bahwa orang yang beriman tidak diangkat derajatnya bila mana ia tidak berilmu. Sebaliknya, orang yang berilmu tidak diangkat derajatnya bila ia tidak beriman. Cara memperoleh ilmu pengetahuan. Yang pertama, lewat eksperimen dan pengamatan indrawi. Quran Surah Al-Ankabut ayat 20. Yang kedua, lewat akal, yaitu jalan ta'akul, tafakuh, dan tazakur. Renungkan, memikirkan, memahami, dan mengambil pelajaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Yang ketiga, lewat wahyu atau ilham. Allah dapat memberikan kepada manusia yang dikehendaki tanpa proses berpikir ataupun pengamatan empiris, tetapi diberikan secara langsung. Quran Surah Al-Baqarah ayat 251. Klasifikasi ilmu menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali membarkan dalam karyanya pada kitab Ihya Ulumuddin bahwasannya membagi ilmu pengetahuan menjadi dua tingkatan, yaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain adalah ilmu yang harus dikuasai oleh setiap individu umat Islam. Contohnya itu ilmu seperti ilmu agama seperti Al-Quran, Al-Hadis, kemudian pokok-pokok ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Terus kemudian ilmu fardu kifayah adalah ilmu pengetahuan yang tidak menuntut setiap individu untuk menguasainya, tetapi cukup diwakili oleh beberapa umat Islam saja. Contoh fardu kifayah itu ilmu kedokteran, ilmu matematika, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Klasifikasi menurut Ibnu Khaldun. Ada dua, yaitu ilmu akliyah dan ilmu nakliyah. Ilmu akliyah adalah ilmu yang berasal dari buah dari aktivitas pikiran manusia dan perunungannya. Ilmu-ilmu ini bersifat alamiah bagi manusia. Ilmu ini meliputi ilmu mantik, ilmu kedokteran, medis, fisika, dan pertanian, metafisika, dan ilmu berbagai ukuran atau matematika. Kemudian ilmu nakliyah adalah ilmu yang dikutip manusia dari yang merumuskan landasannya dan diwariskan secara turun-temurun ke generasi. Ilmu ini berasal dari kitabullah dan hadis. Ilmu ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran,
seperti tafsir, tilawah, ilmu berpikir, ilmu fikih, ilmu agama, dan ilmu bahasa. Manfaat menuntut ilmu. Manfaat mempelajari ilmu bagi kehidupan kita yaitu yang pertama akan mendapatkan pahala secara terus-menerus bagi yang mengajarkannya. Yang kedua, ilmu memberikan kepada yang memiliki pengetahuan untuk membedakan apa yang terlarang dan yang tidak. Menerangi jalan ke surga, kawan di waktu sepi, dan teman ketika kehilangan sahabat. Yang ketiga, ilmu memimpin kita kepada kebahagiaan, menghibur kita dalam duka, perhiasan dalam pergaulan, perisai terhadap musuh. Yang keempat, hamba Allah mencapai kebaikan, memperoleh kedudukan yang mulia, dapat berhubungan dengan raja-raja dunia, dan kebahagiaan di akhirat. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.